Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas menu aset. Sebelumnya kita juga telah membahas menu biodata, keluarga, ekonomi, dan rumah. Jadi bagi teman-teman yang masih ada kendala atau bingung dalam pengisian beberapa detail di menu biodata, keluarga, ekonomi, dan rumah, kalian bisa cek informasi yang telah kita upload secara terpisah dari masing-masing menu, agar tentunya dalam proses pendaftaran akun KIP Kuliah kalian mengisikan data secara presisi. Karena salah satu catatan dalam proses pendaftaran KIP Kuliah adalah pengisian data harus jujur dan apa adanya. Karena itu juga bagian dari proses penilaian pendaftaran KIP Kuliah untuk nantinya diambil keputusan oleh tim seleksi di masing-masing kampus apakah kalian layak mendaftar KIP Kuliah atau tidak. Ketika tidak jujur, maka segalanya akan dinilai negatif oleh tim seleksi KIP Kuliah di pihak kampus. Tidak perlu berpanjang lebar, kalau kita bicara aset, ini adalah kepemilikan barang-barang berharga. Dalam contoh yang muncul ini, jenis-jenis kepemilikan barang berharga itu bisa alat komunikasi, bisa alat rumah tangga, bisa hiburan. Contohnya bisa handphone, bisa mixer, bisa salon gitu ya. Kemudian bisa kepemilikan sawah gitu ya, bisa kepemilikan emas, bisa televisi, kulkas, sepeda motor, kemudian laptop, komputer, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian tambahkan. Apakah kolom aset ini wajib? Karena kalian yang muncul kolom asetnya adalah kategori yang belum terdata di DTKS, maka pengisian kolom aset ini menjadi bahan penilaian penting apakah kalian jujur atau tidak dalam mendaftar di KIP Kuliah tahun 2022 ini. Ketika misalnya kalian menutup-nutupi dan kemudian ada survei ke rumah kalian, misalnya kalian punya 2 motor, kemudian yang kalian list di website pendaftaran KIP Kuliah hanya 1 motor, tentu pas proses survei tim seleksi akan merasa janggal dan akan mempertanyakan kejujuran kalian. Jadi kejujuran menjadi poin penting dalam proses pendaftaran KIP Kuliah. Lanjut, jadi detail ketika kalian tambah aset, detailnya seperti ini. Kalian diminta melakukan pengisian nama barangnya apa, mereknya apa. Misalnya nama barangnya adalah sepeda motor, mereknya misalnya Vario gitu ya. Jenis barang misalnya alat transportasi, tahun perolehan itu tahun belinya ya, tahun belinya misalnya tahun 2017. Kemudian metode perolehan misalnya bisa hibah, bisa jual beli dan lain sebagainya. Kemudian kondisi barang masih berfungsi atau tidak. Kemudian harga pas beli, kalau memang barang itu warisan, hibah atau pemberian, harga beli ditulis 0. Jika dicicil maka misalnya kredit, maka total seluruh cicilan dalam kredit itu dan kemudian masukkan sebagai harga beli. Kemudian harga jual adalah estimasi atau perkiraan ketika aset kamu jual itu harganya berapa. Jadi itu adalah poin-poin pengisian untuk kolom aset, dan ini penting kalian masukkan kepemilikan aset yang orang tua kalian miliki. Jadi ini bukan aset milikmu saja misalnya. Jadi kalau orang tua punya handphone juga, kamu punya handphone juga, ya masukkan semua. Ini adalah aset keluarga, aset satu keluarga, bukan aset yang kamu miliki saja. Jadi bisa ditambahkan sebanyak mungkin gitu ya, tidak
tidak melulu hanya 1, 2, 3 saja, tetapi kejujuran menjadi poin penting dalam pengisian aset. Menurut saya tidak ada hal kritis yang perlu saya sikapi untuk kolom aset, dan saya pikir tidak banyak pertanyaan tentang pengisian aset ini. Saya rasa cukup untuk informasi pada menu aset. Nanti kita sambung di menu selanjutnya.